Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kompor listrik, ya, hemat listrik. Ini dari barang bekas dan sangat simpel, mudah sekali. Dan wacana pemerintah ini dari kompor gas untuk pindah ke kompor induksi bikin geger, ya. Sudah BBM naik dan sekarang akan ada pindahan lagi dari gas ke ini namanya apa? Kompor induksi. Dan ada juga nanti katanya listrik 4,5 mau dihapus. Ya, itu hanya berita ya, apa benar kebenarannya saya nggak tahu, hanya mendengarkan berita. Oke, dan fokusnya bagaimana cara membuat ini kompor listrik ini. Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini ada kompor induksi, kita singkirkan dulu. Kita fokus ke kompor rakitan sendiri ya, sebentar. Oke, yang pertama-tama kita butuhkan ini elemen, ya. Ini elemen rice cooker atau magicom, ya. Caranya ini ada bautnya, semua dilepas ya, bekas rice cooker yang sudah rusak, ya. Kalau nggak punya yang rusak, Anda bisa pesen ke tukang kerompong gitu, yang mamang-mamang biasanya di barang bekas itu, ya. Paling harga sekitar 20 sampai 20 ribu, ya. Dan ini begini saja, langsung colok ya, bisa. Ini colokan listrik, dan ini nanti akan saya pakai kapasitor di seri. Dan ini sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya ini tutorial, tapi saya ulang lagi biar jelas dan diperjelas. Ini hanya pakai hebel, ya, ini paling aman, atau bata ringan. Jadi cara membuatnya bekas bata ringan, potong-potongan yang orang bangun itu, ya. Kita lubangin sedikit, ini lubangnya juga pakai openg, apa pakai gunting atau pakai pisau, ini empuk ya, tapi empuk tidak seempuk roti ya, masih empukan roti ya, cuma empuk. Cara ngelubanginnya gampang sekali kok. Nah, begini saja pakai pahat, dan ininya digergaji pakai gergaji besi, dan ini sudah saya amplas, kelihatan manis ya. Ya, yang jelas ini tempat tatakannya. Sebentar, kapasitornya tak singkirin dulu. Ini ada pentolannya. Ini buat setrumnya, langsung colok saja. Dan saya yakin semua bisa melakukannya, ya. Mungkin anak-anak sekolah, bapak-bapak, ya. Hanya dipasang di sini saja, di baut, ya. Kabel apa saja, bekas TV, kabel juga bisa. Ya, langsung colok. Oke, jadi begini posisinya. Terus kita isolasi dulu. Ini bautnya bisa dikasih selongsong kabel anti bakar, bisa juga enggak, yang penting tidak nempel ke bodi ini. Oke, kita isolasi dulu. Cara isolasinya nanti biar kalau ketumpahan air aman ya, tidak konslet. Dan ini dipegang juga aman, karena ini udah cetakan pabrik. Yang tidak aman ini sambungan dari kabel, harus kita isolasi ya. Sekarang kita isolasi dulu. Oke, kita isolasi, karena isolasinya habis, pakai isolasi kertas nggak apa-apa. Oke, ini hanya contoh isolasi ya, bisa pakai isolasi listrik ini, karena maaf isolasinya lagi habis. Jadi yang jelas ini jangan diisolasi kalau ini panas. Itu ada batasnya putih, ini ke atas ini tidak panas ya.
Oke. Jadi nanti saat ketumpahan air aman terkendali. Oke. Begini. Ini dilubangin. Di video terdahulu sudah ada, ini Hebel ini sudah 1 tahun, cuma saya rapikan ya, diulang-ulang supaya diperjelas ya. Ini solusinya. Oke, tinggal begini saja, ini udah. Oke, dan ini paling mudah colok cabut ya. Ini kabelnya pendek biar kelihatan di video saja, kalau panjang juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang tanpa kapasitor kita tes dulu. Kita tes dulu wattnya berapa ya. Kita cabut dulu, dinolin dulu ya, wattnya berapa. Posisi di 000 watt ya. Bentar, di function. Oke, wattnya 421 ya. Ini mulai panas ya. Oke, simple. Di video sebelumnya itu banyak sekali saya bikin untuk bikin teh sate, untuk panggang ayam, panggang roti, untuk panggang sosis, sampai semuanya ada ya. Ini hanya dengan elemen bekas rice cooker atau Magicom. Dan ini 422 ya. Sekarang akan kita pakai kapasitor ya. Ini kapasitor 50 mikro di seri ya, 50 mikro. Beli yang plastik juga bisa, yang kaleng juga bisa. Yang jelas 50 mikro 450 volt ya. Masih kelihatan ya, walaupun agak buram ya. Jadi yang plastik juga boleh. Oke, kita cabut dulu. 422 tadi ya. Dan cara masangnya ini sudah berulang-ulang seperti rice cooker itu. Jadi yang satu langsung, salah satu saja. Salah satu, mau kanan mau kiri sama saja dipotong. Nih, cek. Terus ini di seri. Ya, ini bolak-balik juga nggak apa-apa kapasitornya, bisa dilihat. Bolak-balik nggak apa-apa, karena kapasitor ini AC. Oke, ini sudah. Jadi begini, bisa kelihatan. Yang satunya langsung kecolokan, yang satunya dipotong di seri, masuknya begini, nyebrang ya. Jadi ini kabelnya bolak-balik nggak masalah. Ini mau kapasitor yang plastik juga nggak apa-apa, yang penting nilainya 50 mikro 450 volt ya. Paham ya? Kalau belum paham, kita ngopi dulu biar paham. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Kita isolasi dulu. Isolasi baru kita coba. Kita isolasi dulu ya. Ini isolasi kertas karena isolasinya maaf lagi kehabisan ya. Ini hanya untuk tutorial. Bisa pakai isolasi hitam ya. Dan ini juga diisolasi, disolder ya. Kalau yang kaleng, kalau yang plastik sudah ada kabelnya. Oke, satu lagi begini. Kita lihatkan lagi. Jadi begini ya, yang satu sono nyambung langsung ke ini striker atau colokan, yang satu dipotong kabelnya ya. Satu potong, ini nggak kelihatan tuh, dipotong salah satu, langsung kita colok.
Kita colok dulu wattnya berapa. Oke, kita pakai MCB 2 ampere Schneider standar PLN, listrik 4,5, tidak jelek untuk masak. Oke, kita on kan dulu. Kita lihat dulu udah on. Jadi berapa tadi? Turun ke 327 watt ya. Oke, udah panas, sama panasnya. Dan ini bisa pakai resistor ya, yang 7 biji. Tapi kalau resistor panas, kalau ini tidak panas sama sekali, anget pun tidak ya. Bedanya di situ. Dan ini hanya untuk satu alat kompor listrik ini. 326 turun lagi ya. Dan kita cabut, kita akan masak air. Nanti kita bandingkan dengan kompor induksi. Oke, kita cabut dulu. Kita ambil air dulu ke belakang, jeda sebentar. Oke, sudah kita ambil. Kita coba pakai air 1 gayung ya. Oke, kita akan masak 1 gayung. Durasinya berapa? Ini kita matikan sebentar. Ini kita cabut dulu biar 0 dulu. Oke, kita masukin lagi buat ngetes akurasinya. Oke, kita mulai. Bisa dilihat baru mulai 2 detik, 4 detik ya. 331 ya. 331 tadi 327 ya. Kita tunggu. Kita tutup dulu. Oke, itu baru berapa menit? Di menitan atas itu baru 1 menit 10 detik. Kita tunggu dulu ya, nanti durasinya berapa. Dan itu 331. Bisa dilihat 331 ya. Tadi 27 karena listrik malam biasanya naik. Oke, sekarang akan kita double pakai gerinda. Itu listrik MCB 4,5 ya. Kalau di rumah udah pasti 2 ampere. Ini Schneider standar PLN ya. Bisa dilihat. Ini rel, tidak ada dusta di antara kita ya. Ya, kita pakaiin sebentar. Kita tambahkan gerinda sama masak itu 332. Oke, nih kita tambahkan colok gerinda langsung. Apakah trip? Tidak trip. Kita coba lagi. Nih, masih nyantol ya. Ini kabelnya masih nyambung. Ntar kita coba lagi berapa naik wattnya.
tidak jeglek ya. Tadi hampir 600 watt. Kita cabut lagi, ini terbukti gerinda sama masak air. Karena di sininya sudah pakai kapasitor yang ini ya. Kalau yang itu belum. Tadi gerindanya tetap 2 ampere. Schneider tidak jeglek. Ini waktu menunjukkan sudah 4 menit lewat 48. Kita lihat ya, udah kreseng-kreseng. Kita tunggu sampai berapa nanti mendidihnya. Bisa dilihat semakin turun ya. Oke, bisa dilihat nih sudah mendidih. Berapa itu, berapa menit? 23 menit lebih, 23,36. Sekarang kita tes KWH nya berarti 0,133. Belum ada 1 kW ya. Kalau di TDL, tarif dasar listrik, ini yang listrik RIS, listrik subsidi TR, tarif rendah 450 VA, 450 volt itu 415 rupiah per kWh ya. Jadi ini masak ini ada 400 perak nggak ada ya, baru 100 perak ya, 100 perak juga belum ada. Oke, ini udah mendidih. Jadi begitu kesimpulannya. KWH nya masih 0 ya. Ini baru 0,138. Oke. Voltasenya 229, naik ya. Ampere 1,6. Ini yang low. Ya, 330 watt sudah mendidih. Oke. Jadi 23,50 menit aja lah, 23 menit. Kita cabut dulu. Oke. Dan kita tes, ini yang paling aman ya, kompor listrik yang paling aman, pakai hebel, tidak panas sama sekali tatakannya. Ini. Oke, maaf. Sekarang kita akan pindah ke kompor induksi. Cuma harus kita cabut dulu. Ini MCB 2 ampere, dipastikan jeglek ya. Kita pakai kompor induksi. Oke. Ini kita buka dulu, dan masih panas, mongah-mongah. Kita tuang dulu ke sini, nanti ganti air ya. Airnya sama. Oke. Kita tuang nih ya, masih mongah-mongah. Maaf, tempatnya acak-acakan, belum diberesin. Oke. Sekarang kita pindah ke kompor induksi ya. Oke. Ini kita singkirkan ke sini dulu biar sama-sama real. Dan ini masih mongah-mongah itu airnya, air panas. Kita singkirkan dulu. Tetap gayung, tetap takarannya sama. Oke. Jadi tadi hanya 0,100 sekian ya. Belum ada 1 kW, jauh ya. Tinggal. Jadi kalau 10 kali baru 1 kW, 400 perak kalau masak segini. Oke. Kita colok. Pakai ukuran dulu. Ini kita nolkan dulu, cabut 0. Oke. Ini kompor induksi. Kita nyalakan. Ini di skala masak aja berapa ya, 1000 lebih watt.
Kita tutup dulu berapa menit. Ini baru belum ada 1 menit. Kita tunggu sampai mendidih. Kita pakai yang terbesar. Oke. Terus naik. Oke, baru berapa, belum ada 1 menit, 1000 lebih. Kita tunggu saja, baru angkatan pertama. Bisa dilihat sudah hampir 5 menit juga belum mendidih, padahal ini 1007 watt ya. Kita tunggu saja 0,085 ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Sudah 5 menit lebih belum mendidih juga, suaranya kenceng kayak pesawat. Kita tunggu lagi. Sudah hampir 8 menit belum mendidih juga, kita tunggu dulu. Bisa dilihat ini hampir 10 menit, ini sudah mulai merempul-rempul ya. Jadi ini kesimpulannya 10 menit ya, 10 menit mendidih pakai kompor induksi 1000 watt ya. Dan berapa tarifnya untuk TDL TR nya, ini tarif TR 1000, TR itu tarif rendah 1300 volt, itu sekarang 1444,70 rupiah per kWh. Jadi per kWh itu per 1 kilowatt ya. Sekarang kita ukur watt apa, kWh nya berapa, 177 ya, 178, lebih besar ya, lebih besar dari ini. Dan tarifnya 1400 karena ini untuk 1300 watt. Kalau untuk 4,5 tidak kuat ya. Kalau 900 masih bisa disetting di 800 watt. Jadi Anda yang menghitung sendiri. Jadi 10 menit vs 23 menit. Tapi harga tarifnya beda ya, harga tarifnya jauh ya. Anda bisa menghitung sendiri. Dan kWh-nya juga beda. Anda bisa menyaksikan sendiri kWh-nya. Oke. Kita matikan dulu. Kita cabut dulu. Jadi kesimpulannya, jadi kelebihan kompor ini hanya awal permulaan saat masak itu panasnya sekitar 23 menit panas. Setelah itu panas terus buat goreng, buat masak, buat apa langsung standby. Jadi tidak ngangetin lagi. Kalau ini bedanya, jadi dari awal lagi karena induksi. Misalnya tadi segini 10 menit ya, dari awal lagi 10 menit. Misalnya masak lagi, beda sama ini karena ini elemen sudah panas duluan ya. Paham? Ya. Kalau belum paham kita ngopi dulu biar paham. Jadi tadi sudah kita buktikan bersama dengan kapasitor 50 mikro 450 volt di seri, tidak jeglek sama gerinda ya. Dan ini misalnya mau masak yang 4,5, misalnya pertama masak air, sudah panas kan 23 menit, terus goreng telur, cuma harus pakai teflon ya, ininya harus rata. Misalnya masak sayur, nah ini udah panas, tidak mengulang dari awal. Kalau ini emang induksi, jadi kelebihannya walaupun 10 menit tetap nanti ke 10 menit lagi. Kalau ini enggak, langsung panasnya udah full ya. Kalau motor Honda semakin panas semakin larinya kenceng ya. Oke. Jadi terima kasih, semoga mudah dipahami.
Dan kalau hematnya, kalau untuk 1300, 1400, 1500 lah dibulatin ya per 1 kWh. Dan dalam hitungan 1 kWh itu kalau tak tes pakai wattmeter itu kWh nya sekitar 1 jam atau 1 hour. Jadi masih setara dengan 1 batang rokok ya untuk 1 jam memasak. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau ini emang harus panas dulu, panasnya 23 menit ya, sekitar segitu ya. Tinggal colok sabut, kalau sudah panas masak apa saja bisa, udah standby. Dan listrik 4,5 tadi tidak jeglek ya, pakai kapasitor 50 mikro. Tadi udah kita coba pakai gerinda 2 kali, di double tidak jeglek, tetap lancar jaya. Kalau yang ini saya rekomendasikan minimal listrik 900 ya. Kalau 500 kalau masak sedikit itu yang dulu tutorial kan nggak jeglek, tapi ternyata kalau masak airnya banyak ya tetap jeglek. Kenapa tidak jeglek? Untuk 2 ampere karena airnya sedikit, jadi belum mencapai puncak listriknya ya. Arus puncaknya belum mencapai, jadi tidak jeglek. Oke, hanya itu yang kami sampaikan. Jadi dua-duanya juga praktis ya, semuanya pantat panci tidak kotor. Nah ini kotor karena dari belakang kompor gas, dan ini juga pantatnya nanti tidak kotor ya, sama-sama. Cuma ini bedanya elemen, yang ini induksi. Jadi kelebihannya elemen panasnya lebih panas ya, awet. Kalau induksi emang kalau dalam beberapa saat, mungkin 15 menit udah dingin ya airnya. Beda sama yang pakai ini masih panas ya, elemen. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berbicara kurang sopan atau menyinggung perasaan Anda. Perasaan penonton semua, kami hanya membagikan ilmu solusi terbaik ya. Jadi jangan panik masalah kompor induksi maupun kompor yang lainnya. Dan ini saya kasih solusi ya. Jadi kalau bikin kopi sedikit juga cepat, bikin mie instan juga cepat. Yang jelas awalnya emang sekitar 20 menitan. Kalau sedikit nggak nyampe 10 menit ya juga udah panas. Dan ini sudah saya tutorialkan untuk bikin teh sate yang terdahulu, bakar ikan, bakar ayam, bakar sosis, bakar jagung, semua bisa. Sampai kompor listrik serbaguna bisa ya. Terima kasih. Jadi bisa bakar apa saja, termasuk kemenyan juga bisa ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.